Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jawara Podcast, podcastnya para Jawara. Dan narasumber kali ini juga tidak kalah jawaranya karena dia sudah mampu menghasilkan produk yang bisa tembus ke 4 benua. Dia masih muda dan asli orang Indonesia. Bisa dibuktikan dilihat di KTP-nya. Pasti orang Indonesia. Oke, langsung aja ketemu dengan narasumber kita, Bahtiar. Ya, salam Sehat, kenal. Bro? Alhamdulillah sehat. Ya, keluarga gimana? Keluarga alhamdulillah sehat walafiat. Masih itu ya, biasa produksi. Sampai saat ini masih aktif produksi. Oke, Bro. Heeh. Pertama kali ketemu dan ngobrol itu tahun berapa ya? Sudah mulai, itu udah jalan berapa? Kalau hitungnya sampai sekarang udah jalan berapa tahun? Kalau hitungannya sampai sekarang kurang lebih 2015 ya. 2015 tuh September, berarti 8 tahunan ya. 8 tahun ya. 8 tahunan. Dan kita ketemu dulu pertama kalau nggak salah tuh 2017. 2017 ya. Berarti udah sekitar yang waktu rencana mau bikin rekor muri dulu. 2017 benar. Nah, guys, Bahtiar ini awalnya seorang drummer, musisi drummer. Tapi kemudian dia bisa menciptakan sebuah produk asli buatannya dia, drum juga, tapi custom ya. Iya, Custom. Jadi kalau drum biasa kan dari macam bahan triplek gitu ya, kayu tipis gitu ya. Tapi kalau ini dari kayu gelondongan, tapi terus dibor. Iya. Jadi drum. Istilahnya apa namanya? Istilahnya ada yang bilang true solid. Jadi bener solid gitu kayunya utuh. Ada juga yang bilang solid hollow. Jadi solid ya hollow, tengahnya bolong gitu. Jadi bukan kayak yang model produk massal itu yang kayunya tipis terus pakai lem segala macam terus dijadikan bulat gitu atau? Oh iya, bukan. Kalau itu kan plywood ya, dari kayu berlapis-lapis di stacking, ditumpuk-tumpuk sampai berapa lapis gitu. Itu kan pasti kan dia ada pressing, ada lem, terus kemudian dia juga dipanaskan, ada yang didinginkan. Jadi mau nggak mau kayu juga tetap kena stres kan, karena dia dipaksa untuk melengkung gitu. Kalau ini memang dibor gitu ya, tengahnya dilubangin. Iya, memang naik ke mesin bubut, dibubut sampai ke diameter yang diinginkan gitu. Ini kalau ketebalannya hampir sama. Kalau ketebalan itu banyak aspek sih. Jadi kita juga menimbang stabilitas kayu. Kan ada kayu yang kayak dia modulus rupture-nya, terus kemudian tangan sial shrinkage, terus radial shrinkage, itu kan dia kan kekuatan dia dalam melengkung gitu. Nah, kita harus bisa ngerti tuh tiap-tiap kayu dia maunya dikasih ketebalan berapa mili gitu. Jadi nggak semua diperlakukan sama. Beda ya. Oke. Bisa ketemu ide bikin drum custom itu dari mana? Apa googling dulu atau pernah melihat di sebuah pameran atau gimana? Awalnya sih ya karena saya drummer gitu kan. Karena saya drummer, terus kemudian kalau saya kepengen main drum, ketemunya drum-drum yang di rental yang ada di atas stage gitu kan, secara kualitas suara kurang. Beda ya? Beda. Nah, terus kepengen punya sendiri. Karena kepengen punya sendiri, dan kalau yang kualitasnya udah bagus, udah enak gitu, itu harganya kan waktu itu kan bisa 5 juta ke atas, bahkan 10 juta ke atas gitu. Dan saya rasa dari brand-brand yang sudah begini itu ya. Iya. Biasanya kan mereka juga punya tipe-tipe yang memang tipe-tipe premium gitu. Iya, yang flagshipnya mereka pasti punya, dan harganya kan wah itu gila sih. Dari situ terus saya gabung ke salah satu forum. Ada forum di web ada, terus ada forum di Facebook waktu itu. Saya gabung di situ, terus kemudian saya tanya-tanya, discuss sama berbagai custom drum builders di seluruh dunia, tanya-tanya, terus kemudian saya tahu dari situ kalau salah satu kayu untuk akustik terbaik itu salah satunya ada di Indonesia, yaitu mahoni gitu.
Kalau orang barat nggak bilang mahoni ya? Mahogani. Mahogani. Iya. Iya. Nah, kebetulan di kita kan yang paling awam kan ada 2 spesies tuh. Yang satunya itu spesies dari Kuba, Kuban mahogani, satunya spesies dari Honduran mahogani. Nah, kebetulan dua-duanya ditanam di Indonesia dan stoknya masih melimpah lah, bisa dibilang belum masuk kategori kayu yang dilindungi juga. Jadi masih aman, legalitasnya juga mudah diurus. Saya coba awalnya tuh bikin dari situ karena kepengen. Terus kemudian waktu itu saya ngeliat ada tunggul, sisa tebangan dan masih agak tinggi, dan kebetulan dia gede kan, dan tunggul itu udah ditinggalin kurang lebih selama 1 tahunan kayaknya deh. Saya pikir tunggul itu pokok pohon ya, akar pohon. Akar pohon. Kalau orang Jawa bilang tunggak kali ya. Iya. Ya karena guys, sorry nambahin dikit. Kebetulan rumahnya Bahtiar itu deket jalan raya ya, jalan nasional. Jadi beberapa tahun yang lalu pohon-pohon mahoni itu ditebang karena untuk kepentingan pelebaran jalan, dan ada beberapa sisa pokok pohon yang ditinggal dan diambil oleh Bahtiar gitu ya. Jadi awalnya dari situ ya. Jadi saya pikir ini dibiarin juga nantinya kan dia pasti karena akan ada pelebaran, dia kan pasti kan digali kan pakai alat berat gitu. Dan pasti diambil orang. Kalau nggak rusak. Karena kalau pakai alat berat biasanya kan dia dipaksa pada rusak apa segala macam. Pol mentok, kalau rusak kayu bakar. Nah, saya pikir masuk kategori kayu bakar, dia kan limbah lah, sampah kan. Saya pikir sampah bisa jadi barang nih gitu. Terus dari situ saya gali. Saya sama teman-teman gitu, saya gali sampai untuk ngegali satu karena bukan tukang nyangkul ya. Kalau mungkin orang tukang nyangkul badannya kremeng ini nggak mungkin nyangkul ya. Jadi kalau orang yang udah biasa kerja keras berat kayak gitu paling sehari selesai. Nah, saya waktu itu sama teman-teman aja udah dibantu 3 orang itu aja seminggu baru selesai gitu. Itu sampai keangkat. Terus ada tetangga yang punya gergaji chainsaw. Saya minta tolong untuk dipotongin akar-akarnya. Terus ada tetangga juga kebetulan persis sebelah barat rumah itu ada yang punya mesin bubut. Naiklah ke mesin bubut itu gitu. Nah, detail spesifikasinya itu saya sambil discuss gitu sama teman-teman custom drum builders di luar negeri sana. Nah, ada beberapa dokumentasi. Jadi saya memang typically kan orangnya suka mendokumentasikan from A to Z ya. Jadi saya dokumentasikan mulai dari akar, proses pencangkulan sampai dia keangkat, bahkan sampai naik ke mesin bubut. Semua ada dokumentasinya. Dari semua dokumentasi itu saya upload di forum. Dan yang nggak saya sangka itu yang awal tujuannya mau saya pakai buat sendiri, langsung ditawar orang. Gitu. Awalnya dari situ. Langsung dibeli sama orang Missouri apa ya, langsung orang US yang nawar. Dari situ, wah, alhamdulillah nih gitu. Yang saya pikir, yang saya pikir tadinya ini bisa diekspan nih, berarti kan kita pemanfaatan limbah gitu. Nah, terus kan karena berkelanjutan tuh sisa-sisa yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak, terus saya kan tanya ke pihak yang memang berwenang. Karena saya takutnya pas saya gali itu kan ada satu yang memang dia untuk penahan bahu jalan, atau yang untuk penahan tebing dari arah dataran yang agak tinggi, pegunungan atau gitu kan. Mungkin sengaja dibiarkan di situ ya. Memang ada yang beberapa dibiarkan untuk menjaga gitu kan, untuk menjaga kestabilan tanah di situ. Jadi saya tetap koordinasi juga, Pak, mana yang bagian-bagian yang boleh saya ambil, tolong diinformasikan nanti saya ambil gitu. Toh juga daripada nantinya jadi limbah kan, dan diperbolehkan ternyata. Alhamdulillah dari situ saya punya beberapa stok. Cuman lagi-lagi yang ya karena awal-awal saya mulai bisnis ya, jadi itu bengkak di cost untuk ngambilin. Bahkan kalau dihitung secara itu nggak beli tunggul nggak beli. Cuman cost operasionalnya lebih tinggi daripada saya beli kayu di biasanya di pool kayu. Katakanlah hitungan kubikasinya saya lebih tinggi gitu, karena cost operasionalnya waktu itu pas musim kemarau, pinggir jalan keras dan jasanya cukup tinggi. Belum sewa chainsaw, sewa jasa segala macam, jasa angkutan. Saya pikir-pikir, waduh, kok lebih tingginya sekian gitu. Iya. Tapi memang ternyata setelah itu kan saya kan juga beli yang udah ready lah. Saya beli beli kayu log gitu kan.
ternyata kualitasnya beda gitu. Jadi antara yang ditanam di daerah subur sama yang ditanam di daerah yang dia gersang, kepadatannya beda. Terus kemudian karena faktor kepadatan itu akhirnya jatuhnya ke kualitas si Suara. kayunya beda banget, suaranya juga beda banget gitu. Kalau yang dulu pertama itu jadinya snare apa? Snare Ya, drum. snare drum ya. Ya kebetulan waktu itu kan si tunggulnya kan agak panjang. Itu bisa buat dua. Satu saya bikin buat saya sendiri. Kebetulan waktu itu almarhum kakek saya bilang, yang ini jangan dijual gitu. Buat sendiri, gitu, buat maskot lah gitu. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Dan karena yang itu ditawar orang mulu, saya protolin. Sengajain protolin, gak saya pasang hardware kayak gini, enggak. Udah aja gitu gelondong saya taruh biar gak ada orang nawar. Soalnya ditawar mulu. Ya namanya orang ditawar kalau lagi gak punya duit kan. Tapi wasiat ya? Wasiat. Ingat wasiat. Ingat wasiat itu. Bro, tadi kan mulai tari dari 2015. Nah, mulai awal produksi pertama langsung ada yang seneng gitu ya, langsung di booking katakanlah hasilnya. Nah dari situ lanjut ya, ada yang pesen gitu atau maksudnya kemudian terus bisa dapat customer yang lebih banyak gitu? Alhamdulillah ya. Jadi ya karena memang saya kan di situ kan baru ya, di forum itu baru, tapi karena memang mungkin orang kan melihat dari originalitasnya ya, karena saya kan aktif dari awal, bahkan sebelum saya bikin saya udah aktif gitu. Nah terus kemudian begitu ada hasil dan terus kemudian ada apa istilahnya dokumentasi A sampai Z-nya komplit, itu mungkin kayaknya jadi nilai plus juga, orang terus kemudian berani untuk beli gitu. Memang orangnya awalnya tuh 50% dulu DP. Oh gitu. Terus begitu saya kirim, saya kasih track number atau nomor resi, baru dilunasi gitu. Nah terus kemudian sampai di US, sampai di Missouri itu orangnya senang, dirakit lah, dipakai, dan ternyata tuh istilahnya melebihi ekspektasi dia lah. Sampai terus kemudian ngomong kan di forum kan, dia post bahwa snare dari saya itu ini bla 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 segala macam, langsung datang tuh orang Singapura, orang Singapura, terus kemudian balik lagi ke US, ada orang New Jersey, terus kemudian Eropa, mulai ada Italia, Jerman, terus US lagi, sampai beberapa negara kayak Australia, terus kemudian beberapa negara sampai kemudian jadi 4 benua gitu ya? Iya, Afrika aja sih yang banyak Afrika. Karena di sana juga mungkin banyak kayu ya? Atau gimana? Ini yang saya baru tahu setelah saya mengamati gitu ya. Afrika itu untuk daya belinya masih rendah. Kalah dengan Eropa nih pasti ya. Jauh banget. Tapi tetap kalau untuk target pasar itu US paling baik lah. Karena nilai acuannya kan dolar ya. Beda sama Eropa. Eropa kan banyak mata uang sebelum pakai euro. Dulunya pas waktu masih belum pakai euro kan banyak yang mata uang negara masing-masing yang nggak sekuat US gitu. Begitu udah penyetaraan pakai euro sih enak lah maksudnya. Soalnya kan nggak selisih jauh sama USD gitu. Nah ini bro, sampai kemudian terbesit bikin brand sendiri itu gimana? Apa karena saking banyaknya konsumen yang minta gitu? Enggak sih, saya memang udah kepikiran originalitas. Karena kan gini, stigma custom di Indonesia ini udah melenceng jauh gitu. Jadi ada istilah, lu kalau mau barang murah custom gitu. Padahal bukan custom, padahal replika gitu. Jadi ada stigma kalau orang-orang di Indonesia nih, ini sih buat teman-teman ya, maksudnya yang pada nggak tahu apa itu barang custom, apa itu barang KW atau replika gitu. Jadi di Indonesia itu udah terlanjur kayak gue mau bikin gitar gitu. Merek apa? Merek Fender. Di mana? Di daerah sini. Lah emang Fender punya pabrik di situ gitu katakanlah. Iya bro, custom. Itu bukan custom, itu replika gitu. Nah itu hancurnya replika.
yang menghancurkan, dan yang dibawa bahasanya custom. Sedangkan custom itu kan ya dibuat berdasarkan keinginan si buyer, menyesuaikan spesifikasi, dan biasanya custom made itu harganya mahal gitu. Nah ini nih yang di Indonesia stigmanya keliru antara custom sama replika. Nah karena saya Tapi juga kalau misalnya kita replika dari brand-brand yang sudah ada sebenarnya, itu si pembuat replikanya juga harus dapat izin nggak? Kan misalnya katakanlah, sorry mungkin agak cerita sedikit ya. Slash itu kan dulu waktu bikin album yang ada lagu Sweet Child O' Mine kalau nggak salah ya, itu juga pakai gitar yang replika. Gibson Les Paul. Ya. Itu juga gitar replika. Nah si pembuat replikanya itu harus dapat izin dari foundernya nggak, perusahaannya? Kalau saya tahu saya itu bukan replika sih, itu custom shop. Oh custom shop, beda lagi. Beda lagi. Kalau custom shop itu memang dia dibuat custom oleh si pabrikannya gitu, dan biasanya ada custom shop itu yang memang si pabrik besar, dia nunjuk luthier atau pembuat yang memang bisa memenuhi standarisasi kualitasnya mereka. Oh gitu. Itu memang diberi izin, memang disuruh mengikuti standar mereka gitu. Beda halnya dengan yang replika itu tadi. Kalau replika kan sebenarnya bentuk itu nggak ada patennya ya. Jadi bentuk tuh nggak ada paten. Kayak gitar itu kan banyak shape-nya, kayak bentuknya tuh banyak, ada Les Paul, Telecaster, Stratocaster. Drum juga semua bentuknya sama, bulat dengan baut, dengan drum head, dengan apa segala macam, semuanya sama. Maksudnya secara prinsip kerjanya sama. Nah, jadi nggak ada yang namanya paten untuk desain, tuh nggak ada. Jadi yang mereplika itu nempelin brand sesuka mereka gitu. Kayak bikin Ibanez, tempelin aja Ibanez gitu. Bikin Yamaha, tempelin aja Yamaha gitu. Nah ini yang banyak merusak di situ gitu. Oke, kembali ke yang punya Bro, drum customnya. Dan ini kan udah mulai ya dari berapa tahun, dari 2015, terus kemudian dapat customer gitu kan. Nah terus akhirnya bikin brand sendiri ya. Mulai tahun berapa ada pakai logo di drum customnya? Dari saya kan awal bikin kan 2015. Cuma awal komersil saya jual itu 2016. Januari kalau nggak salah, awal tahun. Itu pun saya nggak langsung jual barang jadi, tapi saya jual ininya, body shell-nya aja. Itu saya jual gitu. Nah terus kemudian seiring berjalannya waktu, saya mulai bikin brand jadi. Itu pun dari awal udah saya tentukan brandnya. Saya mau YNT itu udah saya tentukan, karena saya kan memulai kan nggak saya sendiri, ada saya orang tua, saya sama bapak saya. Itu kita discuss, maksudnya mau nentuin namanya apa gitu, pakai nama apa. Itu saking bingungnya saya sholat. Saya sholat istikharah lah maksudnya, buat nentuin saya mau pakai nama apa nih. Nah terus kemudian tercetuslah YNT gitu. Nah Y itu nama bapak saya, terus T-nya itu nickname saya gitu. Jadi YNT itu 2 orang gitu, bapak saya sama saya itu. Dan ternyata ada salah satu band besar di US, band rock lah, itu namanya YNT juga. Cuman dia Yesterday and Tomorrow. Nah itu drummernya Mike Van Der Hoel, dia pernah inbox ke saya, kok bisa namanya sama gitu. Terus dia tanya filosofinya apa segala macem. Akhirnya dari situ malah saling support gitu. Nggak komplain dari mereka? Karena mungkin beda produk gitu ya? Karena memang beda segmen, walaupun sama-sama satunya band musik. Ini kan alat gitu. Jadi di situnya, dan nggak ada komplain kok gitu. Malah mereka mendukung gitu. Malah sampai kayak bilang, kalau seandainya ada event di Indonesia yang memang memungkinkan, bisa undang kita, kabarin aja gitu. Sampai kayak gitu malah. Mantap. Oke, terbesit kemudian makin banyak ya yang katakanlah bayar yang memesan. Banyak, bahkan saya sempat boomingnya tahun berapa? 16, 17, 17 itu 2016 itu mulai banyak berdatangan yang menawarkan kontrak distribusi.
Cuman saya kan waktu itu kan masih anak bawang, dan saya bahasa Inggrisnya waktu itu kan belum mengerti banget lah, maksudnya kayak saya masih pasif lah, belum aktif gitu kan. Itu, mereka mengajukan form resmi via email dan saya baca segala macam. Nah, kebetulan bapak saya ini, bahasa Inggrisnya tuh bagus. Lumayan bagus ya? Heeh. Bagus. Untuk active speaking, listening, semuanya oke lah gitu. Grammar juga ngerti gitu, bahkan saya banyak diajarin sama bapak saya gitu. Nah, dari situ saya discuss sama bapak saya tentang keputusan untuk kontrak itu. Mentok, bingung, sholatlah lagi, istikharah lagi. Akhirnya kita sign waktu itu 2017 awal tuh sama Itali. Yang Itali itu? Kita berjalan 1 tahun. 2018 masuklah dari Texas. Masuklah lagi, kita distribusi lagi ke Texas. Nah, masuk 2018, 19 itu ada mengalami kemerosotan lah ekonomi waktu itu kan, memang global kan. Mulai ada perang dingin antara US sama China, terus mempengaruhi ekonomi global. Saya juga terdampak ternyata gitu. Dari jumlah penjualan pun revenue stream-nya turun. Dan di 2019 akhir ketabraklah insiden pandemi. Mulai pandemi Covid 2020 ya. stop produksi. Karena waktu itu sempat ada beberapa calon bayar nih. Oke, next week saya bayar. Oke, 2 minggu lagi saya bayar. Memang mereka tuh maksudnya komit, maksudnya nggak yang istilahnya kayak udah tanya segala macam, kalau memangnya nggak jadi beli mereka ngomong, sorry nggak jadi beli. Itu mereka ngomong, itu yang saya suka dari pasar orang-orang luar negeri itu secara attitude-nya dalam jual beli enak gitu. Nah, mereka ngomong, "Bro, sorry ya, gue nggak jadi transfer, soalnya PPKM gitu, PSBB gitu di sana. Jangankan buat bayar drum lu, ini ada duit segini, gue pikir buat bertahan hidup aja nggak tahu sampai kapan nih gitu. Soalnya nggak tahu sampai kapan ini Karena bakalan mereka kayak juga gini terus." musisi sangat terdampak gitu ya? Iya, Pembelinya juga musisi? Iya, musisi. Ya sekarang musisi ini kan seni pertunjukan, yang dimana waktu itu pertunjukan kan sama sekali nggak ada ya. Iya. Mereka dapat duit kan dari seni pertunjukan tuh kayak gitu. Nah, ketika nggak ada stage buat mereka main, jangankan mau beli alat gitu, mereka mau makan aja sampai jual-jual alat. Gitu. Jadi saya termasuk produsen terdampaknya cukup parah waktu itu 2 tahun lah. Stop produksi ya? Vakum produksi. Saya banting setir. Saya buka usaha lain, jalanin coffee shop. Terus saya juga sempat keluar dari coffee shop, saya juga sempat keluar kota untuk bekerja di suatu perusahaan gitu. Saya juga sampai ngalamin kayak gitu juga. Karena memang saya nggak tahu ini saya bakal kayak gini sampai kapan gitu. Nah, sekarang sudah mulai? Alhamdulillah dari itu setelah 2022 berarti ya, itu Juli atau Agustus kan mulai tuh udah new normal kan. Mulai banyak buyer berdatangan, malah berawal dari buyer tuh Kanada masuk. Nah, dari Kanada masuk terus kemudian terus sampai sekarang udah 1 tahun berjalan. Alhamdulillah masih bisa, walaupun tetap kita bisa dibilang dari nol lagi memulai nih. Karena kan dibilang dari nol lagi, dulu kontrak distribusi kan udah berhenti. Iya. Terus kita cari buyer lagi, ditambah source hardware nih, yang kayak hardware buat drumnya kan udah pada hilang nih. Maksudnya setelah 2 tahun ini, apakah mereka masih berjalan, apakah mereka udah berhenti kan saya nggak tahu. Jadi saya research and development lagi, saya R&D lagi. Akhirnya sekarang saya bikin hardware sendiri gitu. Jadi selama 1 tahun ini customer banyak. Dari situ alhamdulillah dari pendapatannya bisa saya alokasikan untuk riset untuk pembuatan hardware gitu. Jadi sekarang yang sudah dilakukan apa di hardware-nya yang kayak apa? Lux, terus tension rods, claw, hoops atau rim, terus kemudian strainer. Itu sih paling nextnya lagi kepengen bikin kayak kawat snappy itu yang di bawah. Kalau drum head untuk kulitnya itu masih belum kepikir sih, karena dia kan spesifik banget ya, pakainya Dupont film, terus kemudian coatingnya.
dia ketebalannya berapa mil, itu kan akan menentukan karakteristik sound si snare ini. Jadi untuk sementara kalau untuk drum head kita masih ambil dari brand-brand besar gitu. Bahkan brand-brand drum aja tetap pakai drum head yang produk massal gitu produk ya? massal itu, iya. Yang paling disukai oleh pembeli luar negeri itu kayu bahan apa? Dari apa? Mahogany sama rosewood. Rosewood Sonokeling kalau di kita, ya. heeh. Tapi Cuman pernah bereksperimen dengan bahan lain, kayu lain? pernah. Malah belum lama ini kemarin saya pakai ketapang. Ternyata itu kan dia kan almond, masuk kategori kayu almond, Indian almond gitu. Nah dia masih masuk kategori tone wood kan, maksudnya kayunya ketika digetok tuh dia ada dawainya, ada tone-nya gitu. Nah cuman dia tidak tahan untuk seluruh cuaca iklim negara, itu nggak tahan. Jadi kita harus menentukan negara mana yang mau kita tuju, apakah dia masih ada di kategori tropis atau subtropisnya yang belum terlalu jauh, itu masih oke. Kalau dengan negara empat musim sudah berubah ya karakter suaranya dan potensi pecah malah. Iya, karena dia kan kayu utuh. Dia kan ketika humidity atau kadar kelembaban udara dia rendah, ya kan kadar air yang ada di dalam kayu kan diserap paksa, nggak tahan, nggak kuat, pecah gitu. Itu ketapang salah satunya nggak tahan di situnya gitu. Kalau untuk sonokeling pun sama. Kalau untuk sonokeling itu dia nggak bisa di semua negara karena sonokeling itu kan dia termasuk kayu yang stabilitasnya cukup menyebalkan ya kalau buat saya. Jadi kayu paling stabil tetap kalau di Indonesia berdasarkan pengalaman saya jati dan mahoni. Sonokeling itu dia keras tapi dia rawan pecah dan melengkung. Jadi memang treatmentnya nggak lentur gitu ya? Nggak lentur. Nggak ini malah dibilang lentur karena dia kan gampang muai. Tapi ini karena dia seratnya kan besar, gampang pecah gitu. Nah itu rosewood pun atau sonokeling pun tidak bisa untuk semua negara, terkecuali ketika dia dipaksa di oven diturunkan si kadar airnya sampai mungkin ke 6% gitu moisture contentnya, atau ketika sampai di negara tersebut dia tidak untuk outdoor, dia indoor dan indoornya ada air conditionernya. Dia bisa menstabilkan suhu, ketika di luar dingin di dalam bisa tetap stabil anget, ketika di luar panas di dalam bisa tetap dingin lah, maksudnya bisa stabil gitu, aman-aman aja sih gitu. Cuman ya itu banyak yang nggak pada paham tidak semua drum itu bisa digunakan untuk outdoor gitu. Jadi berdasarkan pengalaman itu, setiap buyer saya beri pengarahan bahwa ini bukan barang generik dan ini bukan barang yang bisa dipakai di segala macam gigs gitu. Saya rekomendasikan untuk indoor hall misalkan, terus atau di studio gitu ya. Nah, malah saya rekomendasikan untuk studio recording. Kalau untuk live stage, satu dia berat karena memang kayu utuh. Yang kedua kita nggak tahu kondisi stage, kelembabannya, cuacanya, terus kemudian dia terpapar sinar matahari langsung apa enggak. Sekering-keringnya kayu deh kita bilang, kalau dijemur di bawah matahari langsung pecah pasti gitu. Pengaruh ya. Gitu. Ya mungkin kendalanya di situ dari bahan yang berbeda dengan karakteristik berbeda ya. Iya. Jadi permasalahan terutama di customer yang memang pasti musisi pengen ketika dia udah seneng dengan produk ini, dia ketika main atau dalam kesempatan apapun dia mentas pasti akan dibawa gitu ya. Mostly iya, cuman biasanya kayak gitu kan. Cuman tidak jarang juga ada beberapa customer yang memang dia kolektor kan jatuhnya. Ada juga kolektor. Banyak karena secara price range, secara harga kan ada di atasnya snare pada umumnya, karena masuk kategori butik kan. Jadi orang untuk afford duit segitu banyak, kalau cuma sekedar beli barang generik kan mending beli yang di toko aja gitu. Malah rata-rata orang kolektor yang beli gitu. Jadi memang saya pengen punya one of a kind nih, nggak ada yang lain yang punya gitu. Jadi tiap-tiap customer yang beli tuh ada aja ukurannya beda lah,
Terus kemudian spesifikasi di hardware-nya ada yang maunya dibedain, finishing-nya pengen dibedain, terus dia dikasih inlay apa enggak, ada-ada aja gitu. Cuman ketika memang mereka berani bayar lebih ya it's okay lah buat saya gitu kan. Oke. Kalau dari karakter soundnya kayak apa? Mungkin nanti bisa dicontohin kalau pakai Oh yang iya pakai bisa. snorkeling atau mungkin pakai Mahoni itu beda suara, beda karakter. Oh sangat-sangat karena oh ya ini satu lagi. Orang musisi di Indonesia tuh terlanjur kena brainwash atau stigma bahwa instrumen terbaik adalah dari kayu maple gitu kan. All about maple lah katakanlah, semua maple lagi. Nah yang tidak diberitahukan oleh para sales, para distributor, bahkan oleh para si pabriknya, itu mereka tidak memberitahukan secara spesifik, ini maple-nya maple apa nih. Nah sekarang maple tuh ada sekitar 119 spesies, bayangkan. Sama aja kayak mahoni. Mahoni ada yang keras, ada yang enggak, ada yang gampang melengkung, ada yang gampang busuk, gampang kena penyakit kan. Sama aja maple juga gitu. Artinya ketika sebagus apapun pasti tetap ada kelemahannya walaupun hanya sekian persen gitu ya. Yang jelas harus spesifik lah, maksudnya spesiesnya. Kayak maple-nya harus misalnya kayak sugar maple, rock maple, Canadian hard maple. Nggak bisa terus kemudian kayak pakai asal-asalan maple asal-asalan, nggak bisa. Cuman karena ya itu tadi rata-rata musisi di Indonesia bahkan kita nggak berbicara yang di level bawah, yang udah punya nama gede pun mereka masih terbrainwash, taunya maple lagi. Mereka nggak tahu yang dipakai maple-nya jenis apa, terus kemudian dia maple Eropa, maple Asia, atau maple dari US karena spesiesnya kan beda-beda tuh. Beda-beda ya. Nah itu akan menghasilkan suara yang berbeda juga. Terus usia kayu 10 tahun sampai 20 tahun sampai 30 tahun kepadatannya kan beda. Kepadatannya beda, ya resonansi yang dihasilkan juga beda kan. Nah itu yang perlu diceritakan kepada musisi-musisi itu biar nggak pada kena brainwash all about maple stigma gitu ya. Stigmanya terlalu ke sana. Atau bisa juga ini keberhasilan mereka yang marketingnya itu mereka. Oh jelas keberhasilan. Ya sekarang gini, kenapa mereka pakainya maple? Mereka kan pasti riset dari berbagai macam kayu yang ada di negara 4 musim. Mahoni kan bukan. Iya. Nah, tapi kebalikannya orang beberapa musisi beken, ya kalau aku boleh sebut nama, gitarisnya Dream Theater juga tergila-gila dengan mahoni. Iya, untuk body gitarnya mahogani. Iya. Ya karena itu tadi mereka tahu gitu loh. Nah ini yang perlu saya garis bawahi, musisi di luar negeri itu tahu kebutuhan. Indonesia enggak. Orang di luar negeri itu ketika masuk ke saya itu tanya, what kind of mahogany? Mahoganinya spesiesnya apa? Saya kasih opsi. Sudah nanya detail. Saya kasih opsi 2, ketebalannya berapa? Saya kasih sekian. Bisa nggak dibikin ketebalan sekian? Terus kemudian kemiringan bearing edge, dia minta sekian. Terus kemudian dia kasih ketebalannya mungkin atas sama bawahnya dibikin beda. Mereka paham teknis dan spesifikasi yang mereka butuhkan, mereka tahu. Kayunya mereka tahu. Ketika dengan ketebalan sekian atas bawah bisa beda, itu akan menentukan hasil akhir dengan karakter suara yang berbeda juga ya. Iya, karena kan pitch yang dihasilkan akan berbeda. Nah itu mereka itu tahu rata-rata di sana itu mereka paham detail spesifikasi, beda sama teman-teman musisi yang ada di sini gitu. Oke bro, kalau ini bisa cerita dikit nggak ini dari kayu apa, terus ketebalannya kira-kira berapa, terus karakter yang keluar kayak apa? Ini itu rosewood atau sonokeling. Ini kayunya itu kalau ditaksir perkiraan itu umurnya lebih dari 80 tahun. Terus dia konstruksinya solid, full hollow body. Ketebalannya 9/16 inch, sekitar 14, berapa hampir 15. Bearing edge saya tetap pakai modern 45 derajat kemiringannya. Hardware saya pakai hardwarenya ini dulu pas saya belum bikin hardware sendiri nih. Ini Lux saya ambil di US, pakai brass.
terus Tension Road, Claw, Hope, saya ambil di US juga. Strainer saya juga ambil di US. Ya ini hardware-hardware ini juga custom juga atau produk? Ini custom ya? bukan brand besar. Custom? Saya ambil dari customan buatan mereka, cuma kan mereka kan harganya tinggi kan. Nah terus kemudian untuk Snappy, snare wires saya pakai Pure Sound. Drum head saya pakai Evans, atas pakai Evans Onyx, bawah pakai Evans Hazy snare side 300, ketebalan 3 mil. Untuk karakteristik soundnya dia itu dark. Jadi dia kan ada warna ya. Ketika dipukul kan resonan itu membawa warna. Ada yang kesannya cerah, ada yang kesannya gelap gitu. Kalau dia cenderung gelap soundnya. Terus faktor kawat nih, faktor Snappy snare wiresnya dia memang cenderung wet kan, cenderung basah. Jadi basahnya itu nggak sampai yang kayak sampai buzzing gitu, nggak, dia cenderung ke crispy, renyah. Terus gainnya tinggi banget. Dia untuk main musik-musik keras, untuk main musik-musik rock, metal kayak yang gitarnya pakai distorsi tebel-tebel, dia enak nembus. Tetap ya. Karena dia gainnya gede. Dan kalau menurut graphic equalizer, jadi kan saya itu sebelum bikin drum, jadi ketika si shellnya itu masih bentuk bulat tuh, itu kan saya pukul, saya cek dia frekuensinya ada di range-nya berapa hertz. Terus kemudian saya gunakan parametric equalizer, dia untuk di low-nya ada enggak, terus kemudian di mid-nya ada enggak, di high-nya ada enggak. Nah itu keseluruhan aspek itu kan saya udah tahu. Jadi ketika keseluruhan aspek itu saya udah tahu, saya jadi enak nentuinnya. Saya mau pakai drum head-nya pakai merek apa, yang ketebalannya berapa, yang berapa ply, saya enak nentuinnya. Terus snappy-nya, snare wires-nya saya mau pakai bahan yang kawatnya pakai brass atau yang pakai steel atau pakai stainless atau yang di chrome, saya bisa nentuin. Berawal dari si shell-nya dulu. Saya udah tahu nih dia. Dan tiap hardware itu pengaruh ke kualitas suara nggak? Oh, pengaruh. Karakternya juga pasti beda. Iya kan, dia kayu bulat sama aja kayak bambu. Kentong lah. Kita bikin kentongan, dia kan ada dawainya kan, ada tong tong tong. Kayu kan juga sama. Tetap dia ada, dia apakah bunyinya lebih ke low, lebih ke deng deng atau lebih ke ting ting gitu kan. Dia kan menentukan pitch ya. Nah, adanya hardware yang napak atau footprint napak di permukaan sel, dia kan akan dampening. Tetap ada aja kayak mengurangi resonansi itu ada gitu kan. Atau bahkan justru mempertahankan karakter aslinya. Kalau saya sih tetap punya prinsip gini, semakin kecil footprint yang napak ke shell, itu akan semakin membuat si snare ini berresonansi maksimal karena tidak terdamper oleh banyak hal gitu. Tidak ada penghalang. Ya, nggak kedampen oleh banyak spare part lah. Spare part atau hardware itu kemudian jadi kayak ketika kita main drum terus ditutup sama handuk. Iya. Kurang lebihnya kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ketika makin banyak hardware yang di situ atau karakternya beda, si suara dari snare ini akan berbeda juga. Iya. Berbeda. Artinya karakter aslinya nggak terlalu terdistorsi atau berkurang. Iya, dia resonansinya pasti akan berkurang. Sustain. Makanya ada snare yang pakai lux 8 biji doang. Dia sustainnya akan lebih panjang. Terus kemudian lebih open tone. Sustainnya lebih lebih nging, lebih liar lah gitu, lebih wild overtone. Beda sama yang dikasih 10 lux. Dia overtone-nya akan lebih terkontrol, terus kemudian overtone-nya akan lebih short sustain. Itu kan mempengaruhi karena banyaknya footprint yang menapak di permukaan gitu. Makanya banyak orang yang menentukan kalau aduh gue pengen dapetin sound-sound yang vintage yang lebih kayak ke open tone gitu, itu rata-rata pakai 8 lux. 8. Kalau untuk ukuran 14 inch. Kalau yang ini pakai berapa? Saya pakai 10. 10. Karena saya pikir dia sustainnya udah panjang. Kalau saya kasih 8 nanti malah saya ketika saya kebutuhan untuk recording atau apa, dia untuk kontrol di sustainnya susah gitu. Bahkan saya pakai Evan Onyx yang black coated itu kan karena dia kan double ply, lebih tebal dan 2 lapis juga heads-nya.
Jadi ketika hatch-nya 2 lapis dia kan juga akan, menghambat sustain juga. Terus coating-an yang hitam juga kan akan memberikan tone yang lebih dark juga gitu. Jadi memang udah saya tentukan gitu. Berawal dari ngecek itu ya ketika sudah jadi Iya, diukur itu. saya analisa dulu, saya tap tone lah istilahnya, saya tap tone-nya apa, terus kemudian dia, secara notasinya dia ada di apa nih, kan beda-beda, ada yang kayak ada di D, ada di C, ada yang di crash gitu, ada. Sama. Jadi tiap-tiap kayu memang ada tone-nya lah gitu, makanya ada istilah tone wood. Kayu-kayu yang ketika dipukul dia bisa ada dawainya, ada nyanyi, itu masuk kategori tone wood. Oke, guys, habis ini kita tes ya, kayak apa sih drumnya berubah hari ini. Dia dari kayu log yang kemudian dibolongin tengahnya, gampangannya kan gitu, tapi jadi sebuah ini salah satu produknya bentuk snare ini ya, snare drum ya. Snare drum, nanti kita lihat kayak apa karakter suaranya. Oke? Bro, ini ente kan sudah sukses lah ya, nembus ke pasar 4 negara, produk lokal, asli lokal, kayu-kayu juga lokal Indonesia ya. Iya. Nah, kok bisa kayak gitu? Apa karena sebelumnya ente sudah punya jejaring itu ya, dimasuk di forum itu ya? Kalau ngomongin jejaring sih terbentuk sambil berjalan. Sambil berjalan ya? Ya karena awalnya saya terjun ke forum itu juga karena mau belajar tujuannya. Nggak nyangka malah bisa jualannya di forum itu juga, gitu. Gitu sih. Kalau jejaring itu memang membentuk sambil berjalan, nggak yang dari awal udah punya relasi, jaringan, kenalan apa, belum, sama sekali belum. Nah, waktu mulai ini udah punya modal berapa? 0, minus malah. Ya. Jadi saya tuh dulu berpikiran gini, saya putus sekolah kebetulan, tapi ini jangan ditiru ya, maksudnya putus sekolah itu karena memang saya bandel, tapi juga karena faktor ekonomi juga mempengaruhi. Tapi alhamdulillah saya selesaikan gitu, alhamdulillah saya selesaikan. Nah dari situ saya, kepikiran tuh gini, saya sempat mencoba beberapa jenis usaha, tapi karena pada awalnya saya profit oriented kan. Mikirnya untung mulu. Nah begitu udah yang dipikirin untung mulu, pas ketemu hal yang katakanlah kok cuman pas balik modal aja, itu lemes. Dan ternyata sambil berjalannya waktu saya belajar, kemarin kan udah untung, kalau hari ini terus kemudian kayak cuman sekedar balik modal, ya nggak apa-apa, kemarin udah untung kok, mungkin besok bisa untung lagi gitu kan. Ya karena dari pembelajaran itu saya beberapa kali berganti lini usaha, tapi usaha-usaha yang sebelumnya bukan yang memang saya sukai. Nah kebetulan di drum karena saya basicnya drummer, saya suka gitu, akhirnya saya geluti dengan serius, berawal dari 0 bahkan minus, posisi punya hutang di bank juga ada, yang secara personal ke orang juga ada. Waktu itu saya juga kuliah dan saya drop out karena nggak mampu bayar semesteran. Tapi alhamdulillah, maksudnya tidak terus kemudian saya bingung cari pekerjaan atau apa. Allah itu nggak keliru ketika ngasih rezeki. Saya percaya itu terbukti dengan saya bisa berjalan dengan drum yang bahkan tanpa modal gitu. Karena dulu saya sempat punya mentor spiritual lah yang ngasih wejangan ke saya. Kalau orang sini apa orang luar? Ya sekitaran sini gitu. Memberikan nasihat bahwa kalau memang mau memulai usaha itu, materi atau modal meter itu bukan nomor 1 gitu. Ya karena waktu itu saya belum terbuka wawasannya, saya masih berpikiran namanya mau usaha ya pasti butuh modal, butuh duit gitu. Tapi skill ya yang dibutuhkan. Tapi ternyata skill dan kepercayaan gitu. Akhirnya dari situ bahkan bisa dibilang di bisnis saya yang lain, di coffee shop pun saya juga berawal dari skill gitu. Dan kepercayaan juga bisa terus kemudian menjalankan suatu jenis usaha gitu. Jadi modal itu ternyata nomor sekian. Penting tapi bukan masuk first priority lah. Ketika kita punya modal, kita nggak punya skill dan kita nggak tahu siapa yang mau kita bidik, target pasarnya siapa, bingung juga kan. Iya.
Tapi justru akan lebih enak ketika kita punya skill, kita tahu mau bikin produk apa, yang mau beli siapa, itu enak. Paling tidak ketika kita mau ambil pinjaman pun, kita nggak gambling sepenuhnya lah. Katakanlah ketika mau bikin pinjaman, kita sudah punya gambaran jelas ini mau usaha apa, target pasarnya siapa gitu kan. Iya. Terus nanti range harga produknya di kisaran menengah ke bawah atau menengah ke atas itu udah jelas semuanya ya. Bukan dalam artian kita mendahului kehendak Tuhan ya, bukan, tapi dengan kita diberikan wawasan seperti itu kan barangkali itu ilham dari Tuhan gitu. Ayo nak jalankan gitu katakanlah, misalkan gitu kan gitu, bisa aja bukan dalam artian kita mendahului kehendak Tuhan, bukan. Tapi dengan kita diberi pemahaman seperti itu paling tidak ya dijalankan lah, jangan cuma sekedar jadi wacana gitu. Sorry, nambahin dikit. Ente kan jualannya dengan orang luar gitu ya. Tadi dikatakan sekolah drop out. Ya. Meskipun akhirnya bisa selesai gitu ya. Iya. Kuliah juga nggak selesai. Ada kendala bahasa nggak? Barrier bahasa itu? Language barrier gitu kata Oh, ada. Awal-awal saya bahasa Inggris tuh pasif. Bahkan saya tuh hanya bisa reading lah. Untuk listening tuh saya masih sulit lah. Apalagi speaking ya. Untuk speaking waktu itu belum aktif sama sekali. Saya ngomong ambiar lah gitu. Tapi karena ya itu tadi kita bisa karena terbiasa kan. Terbiasa ngobrol. Saya kalau sekarang disuruh menjelaskan atau untuk ngajarin orang bahasa Inggris yang baik dan benar secara verb, terus kemudian secara grammar apa gimana segala macam, saya nggak bisa ke ranah itu gitu. Tapi kebetulan bapak saya juga karena memang speaking Englishnya bagus, ngerti grammar, saya sedikit diajari, tapi itu pun hanya basic. Karena keterbiasaan berkomunikasi, ada beberapa customer yang memang suka ngobrol, ada yang nelpon, ada yang apa. Jadi terbiasa lama-lama, speaking juga terbiasa, listening juga terbiasa gitu, reading, writing terbentuk gitu. Dari situ awalnya itu, terus kemudian karena memang makin hari makin bisa. Bahkan pede ketika komunikasi dengan orang luar katakanlah ya. Sekarang udah pede, tadinya ya enggak lah. Kita telepon aja, aduh bisa ngomong nggak nih gitu kan. Oke. Bro, sebelum masuk ke last question ya. Kapan ente merasa this is my life gitu, dengan membuka usaha ini? Apakah ketika ada dulu waktu awal mulai posting itu terus langsung ada yang pesen, atau ketika ada momen-momen lain? Iya, betul pas awal saya dapet bayar pertama. Gitu ya. Iya, saya kayak ngerasa karena memang saya udah menentukan, bukan dalam artian menentukan takdir, bukan ya. Tapi saya udah memutuskan gitu. Bismillah, saya niati gitu. Dan ketika ternyata berhasil, ada bayar, di situ saya langsung oke, saya lanjutkan nih gitu. Saya akan fokus lillahi ta'ala, jalan gitu aja udah. Perkara nanti terus kemudian dikasih kendala atau apa, itu udah dinamika hidup lah gitu. Udah ya namanya resiko hidup, orang hidup nggak dikasih cobaan kan ya lucu lah gitu kan. Pasti selalu ada ya? Ada, sampai sekarang pun tetap ada kan. Cuman ya easy going aja udah, jalan-jalan aja wong. Kita hidup juga saya selalu alami, yang bahkan sering saya rasakan itu, di mana Tuhan memberikan masalah, itu datang beriringan dengan solusinya. Kalau saya sadari itu seringnya seperti itu. Nggak yang terus kemudian, nih kamu saya kasih masalah, ntar solusinya belakangan. Malah kadang-kadang solusinya dulu yang dikasih, baru masalahnya. Lah, bisa gini ya. Tapi ya karena pengalaman hidup ya. Gitu, iya. Oke. Guys, udah berapa menit ya? 40-an menit ada ya? Oh, 50 menit. Lumayan mencerahkan buat aku pribadi ya, ketika bicara tentang bagaimana memulai bisnis, bagaimana mengatasi kendala, bagaimana menentukan sesuatu yang kadang sulit gitu ya, tapi ketika dijalankan ya jadi enak. Oke, Mas Bro, mungkin ada
hal yang ingin sampaikan ke teman-teman muda yang ingin memulai bisnis atau memulai usaha, tapi masih mengalami banyak kebingungan gitu. Apa sih yang bisa ente sampaikan ke mereka? Oh ya, mungkin kata-katanya nggak akan sebijak gimana ya, cuman intinya sih saya berangkat dari nol, saya berangkat dari minus. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang berada. Ketika saya memulai bisnis ini dan saya memulai juga tanpa modal, dalam artian modal materi. Ketika saya gagal, saya nggak kehilangan apa-apa. Udah itu aja. Saya nggak kehilangan apa-apa. Seandainya ini gagal pun saya kembali miskin, wong tadinya saya miskin. Udah. Lain halnya ketika kita memulai, itu yang tadi sempat saya bilang, punya modal nggak tahu produk apa, terus kemudian siapa yang mau kita bidik pasarnya, kita udah afford banyak duit dan gagal, takut gagal, itu pantas. Tapi harusnya orang yang punya modal itu harus bisa lebih berpikir kritis. Dia harus bisa determine dia bisa bikin produk apa, siapa yang mau dia target untuk pangsa pasarnya. Karena dia udah punya materi, enak aja, nggak usah takut gagal. Wong namanya hidup, nggak apa-apa gagal di kehidupan daripada gagal di akhirat sih. Mantap. Oke. Thank you bro. Selamat ya. Oke. Guys, mungkin ini yang sesuatu yang kenapa di awal aku bilang podcast Jawara podcastnya para Jawara, inilah Jawara kita hari ini. Oke, terima kasih Mas Bro. Oke, thank you. Sukses selalu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita besok ada kesempatan lain bisa ngobrol lagi ya di podcast lagi. Oke, terima kasih. Demikian teman-teman semua, guys semua. Jangan lupa setelah nonton video ini di like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.